Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngominfo. SLK Apa itu SLK? seputar lowongan kerja. Oh, berarti Ngominfonya sendiri berarti ngobrolin info-info seputar lowongan kerja. Iya, ya sebenarnya sih bukan lowongan kerja ya, apa aja mungkin kita bisa informasikan. Betul. Kan semua ini ntar. Nah, ada yang menarik kali ini kita mau bahas nih. Tapi sebelumnya nggak afdol kalau nggak kenalin. Ya, gue Rizky bersama sohib gue Asep Irwanto dan Budi SR SR apaan tuh? Sabtarika. Sabtarika. Nah, kita mau bahas sesuatu yang menarik Apa nih? hari ini, Ya. yaitu mengenali ciri-ciri. Nih, ciri-ciri Ciri-ciri apa? perusahaan bodong. Perusahaan bodong. Wah, kayaknya gue punya pengalaman nih Om. Nah, itu kan, gitu. Kita juga punya data nih, perusahaan mana aja yang melakukan penipuan. Ya, iming-imingnya segera kerja dengan membayar uang sejumlah Tapi nominal ya. Tapi gimana sih Om ciri-ciri mengenali apa perusahaan-perusahaan yang kayak gitu? Nah. Kadang itu nggak satu orang dua orang itu bisa ketipu. Contoh, teman gue ada, terakhir adek gue kena, gue datangin juga tuh, ya kan? Itu untuk agar orang-orang bukan awam ya, mungkin dia minim informasi. Gitu Betul. kan. Itu bagaimana sih caranya mengenali apa perusahaan-perusahaan yang memang tujuannya hanya untuk meraup uang mereka gitu. Nah, Jadi bukannya kita nyari kerja buat dapat uang, malah kita mengeluarkan uang gitu. Itu bagaimana tuh, Bang? Nah, Ada nggak itu infonya, yang kita Bang? mau bahas hari ini nih. Ya kan, kita akan sharing buat teman-teman semua agar dapat memahami atau minimal mengenali lah. Cuman secara psikologis nih, ya bagi para pencari kerja yang sudah desperate, disuruh keluarganya, disuruh emak bapaknya cari kerja, Putus asa ya, putus asa, atau memang tulang punggung keluarga, begitu dapat lowongan, kepepet, ya kan, yang penting bisa kerja, mau cepat apa segala macem. Jadi sebenarnya dibutuhkan kewarasan kita nih secara logika. Jangan mentang-mentang ada lowongan tiba-tiba suruh bayar uang administrasi lah, bayar uang seragam lah. Nah, ini kita mau bahas nih. Kadang-kadang kayak gitu dengan iming-iming ya orang wah masuk dengan sekian-sekian gaji gede. Betul. Kerjaannya mudah. Nah, ya. Nah, sebenarnya ciri-cirinya yang paling gampang itu satu. Ya, ada beberapa hal sih. Ya, yang pertama nih, gue sebenarnya baca nih dari media ya. Jadi kita disclaimer dulu, kita Kasih linknya aja Bang. kasih linknya ya. Ini ada beberapa yang berindikasi biar teman-teman aware dari kitalulus.com ya. Kita akan membicarakan info sumber lowongan kerja yang nggak valid sih. Yang paling simpel adalah satu, email. Email ya. Perusahaan yang benar itu pasti menggunakan email resmi, tidak menggunakan email pribadi. Contoh www.gmail.com. Ada nama domain belakangnya. Betul. Kalau Gmail mungkin agak-agak kurang juga ya. Ya, kalau perusahaan resmi pasti menggunakan nama perusahaannya dia. Domain sendiri ya. Ya kan, baik.com atau .co.id. Itu sumber yang paling pertama dulu sih sebenarnya. Contohnya gini ya, perusahaan misalkan atas namanya Bang Yudi nih, berarti info@yudi.co.id. Ya. Ada @yudi-nya gitu. Ya, nah berarti kita lihat di internet juga, Yudi apa nih perusahaannya, bergerak di bidang apa. Nah ini kebanyakan teman-teman itu miss. Yang penting udah dapet Lihat nomor profilnya. kontak, ya kan, dihubungi, datang, nggak jelas perusahaannya apa. Tapi mungkin nggak ada perusahaan-perusahaan yang kayak gitu yang bodong itu, tapi dia emang niat banget sampai bikin email resmi juga. Ada. Sama. Nah, Wah, itu kan pasti kadang ada. bikin bingung kan kalau kayak gitu kan. Malah Benar, wah yang tadinya orang Benar. yang minim informasi semakin yakin dengan adanya itu kan. benar, Nah, itu gimana itu coba? benar. Nah, yang terakhir, bukan terakhir sih, yang berikutnya adalah info lowongan yang diberikan nggak jelas. Misalnya dibutuhkan mau siap kerja, gaji tidak terbatas. Nah, harusnya kan lebih diperjelas lulusannya apa, lowongannya apa yang dibutuhkan, basicnya, pengalaman dan segala macam, menggunakan tata bahasa yang baik gitu. Ya kan? Yang paling penting sebenarnya cek dulu perusahaannya. Ada nggak di websitenya? Bisa cek di ini kok di Kementerian Hukum dan HAM itu ya? Iya. Ada ya? Ada. PT-nya Anu PT bisa, jatuhnya bisa dicek. Gitu. Apa namanya? Di Kemenkumham. Ya, bisa dilaporkan juga ya. Bisa lihat. penipuan Betul. Nah, modusnya apa nih sebenarnya?
teman-teman, kenapa bisa sampai ketipu mereka? Nah, kita bisa di sini nih. Ya kan? Nah, yang berikutnya adalah klasifikasinya terlalu mudah. Contohnya bang. Contoh, dibutuhkan admin, yang penting sehat. Iya kan? Yang penting sehat ya. Menarik. Gitu. Lah, ini perusahaan kan pasti dia membutuhkan orang dengan skill tertentu. Contoh, administrasi. Nah, administrasi ini ngapain aja? Kan banyak. Gitu. Urusannya apa? Betul. Administrasi di bidang apa? Di bidang gitu. apa? Nah, admin ini kan cakupannya terlalu luas. Luas, ya. Bisa admin finance, gitu, admin entry data, admin apa yang dibutuhkan. Nah, biasanya kalau yang nipu ini nggak jelas, admin aja misalnya, gitu loh, atau kurir aja. Iya. Nggak Gitu. detail ya. Nggak detail, nggak mendetail, Nggak perinci. gitu. Jadi pertama tuh ya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah penawaran gaji yang tidak masuk akal. Ya kadang ada yang cuma kualifikasinya SMA gaji sekian. Iya. Itu kan kadang-kadang nggak. Jangan kan yang SMA yang mungkin yang punya ijazah lebih jauh di atas, kalau dengan gaji lebih kan siapa yang nggak tertarik ya kan? Benar. Apalagi dengan proses yang gampang banget kan. Ya, iya. Kita sebagai pajak kita juga harus lebih aware gitu, lebih berwaspada. Misalnya sadar diri, oh, misalnya gue lulusan SMA nih. Lah tiba-tiba ada orang atau perusahaan yang menggaji di luar logika dengan kerjaan yang sangat mudah. Proses ringan, cepat, mudah, selamat dan 1 jam kelar. Nah, iya. Masalah itu. Nyaman dong. Oh, iya. Nyaman Nyaman, jatuhnya. Salah ya. Iya, makanya gitu. Ya mirip-mirip kayak gitu loh. Betul. Kacau dah. Betul. Nah, mungkin teman-teman juga udah punya pengalaman atau temannya kerabatnya, nanti bisa turun di komen ya. Jatuhnya modus-modus apa sih yang mereka gunakan, ya kan? Kalau setahu gue ini pengalaman gue ya, walaupun gue nggak mengalami, lebih ke adik sih jatuhnya, ya kan? Dia dapat lowongan kerja info dari Facebook. Nah, ya Facebook secara platform nggak salah, ya kan? Cuman kebanyakan perusahaan-perusahaan nggak jelas itu naruhnya di Facebook, ya kan? Facebook langsung ke orangnya, biasanya DM langsung ditanggepin apa segala macam, datang aja gitu. Nah, yang kedua, secara tempat dan lokasi tidak strategis. Contoh di rukonya paling pojok, tidak mencerminkan bahwa itu sebuah perusahaan. mirip-mirip kayak outsourcing ya, banyak yang lamar baju hitam putih ya. Betul. Dengan bahasa lembutnya rekrutmen. Ya, rekrutmen. Gitu. Outsourcing. Jatuhnya. Nah, begitu dia masuk, datang, dia sebenarnya nggak curiga karena secara tampilan sesuai kantor seperti biasa. Iya. Ada security-nya, ada front desk-nya, gitu. Ya kan? Nah, tadi dibilang kualifikasi terlalu mudah, tiba-tiba diterima, langsung lanjut ke lantai 2. Tapi biasanya ada sesuatu yang dipinta, Bang. Nah, awalnya dia begini, gak curiga, di situ ada beberapa orang yang mencari kerja pakai hitam putih juga. Ya kan? Oh, dia kayak semacam sindikat ya. Nah, ternyata dia bilang kayak settingan. Settingan. Jadi pura-pura ngantri sebagai juga pelamar. Nah, itu bekerja sama dari level top to bottom. Iya. Gitu. Nah, disinilah mulai modusnya beraksi. Dari minta uang formulir, uang seragam, uang training, medical check up, sama pembukaan bank. Iya. Gitu. Betul. Yang secara logika nggak masuk akal. Misalnya begini, kalau kita ngomong bank, perusahaan tersebut modusnya adalah ini transfernya digaji lewat misalnya contoh bank apalah ABC misalnya gitu ya kan. Ternyata karena dia dari kampung, bank ABC nggak ada. Iya. Hanya bank rakyat atau bank pemerintah. Nah, modusnya adalah dipaksa untuk bikin bank itu karena gajinya kan transfer ke situ. Ya kan, harus transfer sejumlah uang. Nah, logika kita kan kalau kita mau buka tabungan, lu kan harus datang sendiri dong ke banknya. Betul, Bang. Lu harus ke CS, kasih KTP-nya dibikinin, dan lu masukin sejumlah uang untuk setoran awal, betul nggak? Bukan enggak ngasih ke orang tersebut. Nah, alasannya dibikinin lah nanti. Dibikinin lah. Ya kan, bagi orang yang udah desperate, apalagi yang nggak ngerti apa-apa, yang mudah banget. Nah, yang kasihan kan begini, mereka ini datang ke situ kan kebanyakan juga memang dari kalangan menengah ke bawah. Mungkin juga orang tuanya minjem. Iya. Ya kan? Pasar mah butuh ya. Iya, butuh karena butuh pengen kerja, gimana caranya bisa masuk gitu.
ya kan. Nah akhirnya diberikanlah uang seragam, uang training, uang apa, ya kan. Begitu keluar dia baru menyadari, wah kayaknya ada yang nggak beres Biasanya nih. gitu ya. Nah kekurangan orang tersebut adalah kurang menggali informasi sebelum dia datang ke lokasi. Tadi kan mungkin karena faktor butuh itu Butuh banget. ya, kepepet. Ya Jadinya kan? mengalahkan logika ya. Mengalahkan logika, yang penting gue kerja deh gitu bahasanya. Waras jadi hilang ya. Ya jatuhnya. Jadi Orang udah kepepet kayak gitu, iming-iming hal yang menyenangkan, wah udah pasti ini hal. Iya. Nah kalau untuk range berapa penipuan? Ya tergantung, mulai mungkin dari 20.000 iya betul. atau sampai jutaan. Iya. Seperti itu. Kayak formulir mungkin sekitar 50 sampai 100 yang simpel gitu padahal. Ya, iya. Ya, sepemahaman gua mungkin teman-teman bisa nambahin ya kan. Di mana-mana kalau ya perusahaan resmi ya itu nggak ada yang namanya minta uang formulir apa segala Nggak ada, macam. Malah di era digital seperti ini sebenarnya dengan mengirimkan CV lewat email itu udah cukup. Bagaimana ada misalkan Bang Yudi punya PT ya kan, kita mau ngelamar, bayar dulu uang formulir, emang mau sekolah ya kan? Sekolah aja gratis sekarang. Logikanya di situ logikanya. Sekolah aja gratis sekarang ya. Iya. Bener. Nah kalau ngomong uang training berarti jatuhnya kalau misalnya si kandidat ini lulus untuk masuk kerja, masuk masa probation, yang harus menanggung harusnya perusahaannya dong. Iya, betul, Dengan training nih, bukan dengan uang training, uang seragam. Iya betul. Seperti itu. Jadi orang gampang tertipu itu mungkin karena udah membayangkan gajinya yang wah kali ya. Jadi nggak peduli berapa di awal, Iya, dari digaji. Iya. Itu bagaimana Bang buat menghindari itu Bang, buat menyadarkan mereka yang hilang kewarasannya ini nih, atau betul, logikanya ini betul. hilang. Dan mungkin Bang Yudi bisa ngasih beberapa ciri-ciri atau tips and trick karena kan sekarang juga bekerja di pihak di logistik ya, Logistik. impor. Nah, gimana cara misalnya perusahaan Bang Yudi ini ngerekrut pegawai? Spesifik Gitu. kualifikasinya sorry. Sebenarnya sih kalau yang normalnya ya standar lah ya. Yang pasti perusahaan yang benar itu yang emang mau membutuhkan karyawan itu biasanya nggak ada namanya minta uang di awal biasanya ataupun di tengah-tengah lah. Ya. Intinya nggak ada sih namanya perusahaan yang benar mah. Oh ya ada uang ini sekian nggak ada. Nggak ada ya? Biasanya kualifikasinya ya kayak Skill, biasa. Skill dari interview, Ya. psikotes, sebagainya sampai interview beberapa tahap gitu kan. Ya. Ya sampai akhirnya nanti pada panggilan terakhir udah gitu. Jadi nggak ada namanya pada saat panggilan itu. Oh ya nanti ada bayar sekian ini ya nih. Kalau ada pada saat itu indikasi ternyata ada uang sekian, berarti itu udah harus dicurigai gitu. Curigai ya jatuhnya. Yang normal itu intinya ikutin tesnya dari awal sampai akhir Ya. tanpa ada uang yang diminta. Itu benar yang normalnya. Gitu. Lalu gini Bang, pertanyaan Bang. Misalkan nih dari kualifikasinya itu ada beberapa masyarakat Indonesia yang usia produktif, namun dia non skill. Itu kan pasti teriming-imingi juga tuh ya kan? Betul. Non skill, gaji sekian. Memang sih beberapa perusahaan juga ada yang Betul. agar bisa digaji murah kan, yang Betul. non skill tuh. Namun takutnya dimanfaatkan juga sama perusahaan-perusahaan bodong ini nih yang memang ingin menipu para kandidatnya. Itu bagaimana Bang? Yang non skill itu? Yang non skill. Misalkan nih ada info, tapi di situ dia ditulisnya non skill atau fresh graduate, Ya. ya kan? Ya, biasanya sih Intinya kalau apa yang harus kita ingatkan kepada si para pelamar Job ini seeker ya, pencari kerja job ini ya. seekernya. Pejuang pencari kerja ya. Walaupun kamu non skill, baiknya bagaimana Bang? Apakah sekolah jangan main-main gitu kan? Ya. Ya. ya sebenarnya sih kalau kayak perusahaan itu kebanyakan kalau yang emang yang non skill atau fresh graduate gitu kan biasanya kan sebenarnya yang normal mah dia ya kalau emang itu masalah salary biasanya ya standar lah ya nggak terlalu gede banget tapi kalau emang yang nggak punya skill ya sebenarnya emang dari awal sih harus punya skill karena sekolah juga kan banyak kan kayak school apa gitu kan nah itu ya harus lebih aktif lah jadi jangan jadi pelajar yang pasif Nah, jadi pelajar yang aktif kalau bisa yang non skill tuh dari sekarang udah mulai nyari skill ya. skill karena pakai banget itu pakai itu kalau skill itu Iya, keinginannya apa takutnya jadi korban juga. makanya buat pelajar mendingan Dan itu Bang, maaf Bang, saya potong Bang. Banyak Bang yang non skill Bang. Banyak banget. Karena mereka sekolah hanya main-main saja beberapa itu. Dan akhirnya pada saat lulus mereka tuh menghadapi dunia jahatnya itu kan selalu sekolah Bang. Betul. Nah itu mereka makanya nggak sadar di situ. Ya. mereka nggak sadar gitu. Jadi kita nggak bisa nyalahin si
penipunya juga gitu. Penipunya malah dia bagus nih menciptakan peluang menipu untuk ke bagi yang para non skill itu gitu. Basicnya itu ke supply and demand. Nah, Ya kan. supply and demand. Demandnya ada nih orang-orang polos yang lulusannya mungkin SMA, fresh graduate, yang pengen desperate kerja, gitu. Disuplai nih. Ada nih ya kan Ya kan? media penipuannya. Media penipuannya. Tapi secara penipuan kan mereka gini loh, yang nipu itu kan sebenarnya goibnya. Iya. Bener nggak? Betul. Tapi secara fakta dan data perusahaannya ada. Ada, perusahaannya ada. Fisiknya ada. Kadang PT-nya pun terdaftar ya. Terdaftar ada. Gitu. Nah, berarti para pekerja juga harus lebih aware. Kalau diminta uang, itu jangan mau. Jangan mau. Kita kerja buat nyari uang, bukan memberikan uang. Exactly. Entah mau berapapun ya. Betul. Yang uang ide terciptain. Betul. Karena balik lagi, kalau basicnya begini, kenapa perusahaan itu ngebuka lowongan? Karena dia butuh orang. Betul. Itu dulu. Iya. Itu dulu yang Anda harus camkan ya para pekerja. Perusahaan buka lowongan karena dia butuh Anda. Itu satu. Berarti kalau karena dia butuh Anda persiapkan diri Anda sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Contoh fresh graduate, contoh D3, contoh S1 gitu ya kan. Nah, beberapa perusahaan yang sekarang yang startup pun mereka kebanyakan cenderung tidak melihat ijazah. Iya. Ya, Betul. contoh misalnya ijazahnya pertanian, tapi Anda jago di IT, jago di sosial media. Nah, sekarang seperti contohnya sosial media spesialis. Nah, sepanjang dia bersekolah, kuliah, hobinya ternyata lebih jago daripada sekolah atau ilmu yang diambil di masa kuliah. Di era digital seperti ini, perusahaan yang bergerak di bidang digitalisasi itu dibutuhkan skill, Ya. bukan disiplin ilmu yang diambil. Gitu. Contoh misalnya dibutuhkan graphic design atau apa segala macem gitu loh. Walaupun mata kuliah yang diambil itu ekonomi atau mungkin dia cuma dari SMA cuma hobinya itu. Sekarang peluang itu banyak loh teman-teman kalau Anda punya punya skill yang dibutuhkan seperti tadi Anda jago ngedit. Ya. Jago ngedit tuh yang pasti sosial media. Jago sosial media, tahu SEO, coding, itu kepake banget sekarang. Apapun Anda disiplin ilmunya, yang penting Anda mampu dan capable untuk melakukan kerjaan tersebut. Gitu. Dan gajinya nggak main-main. Iya betul. Gitu. Walaupun nggak linear ya. Ya. Ya, jadi kadang-kadang perusahaan yang membutuhkan itu bukan hanya dari ijazah sesuai bidang dipelajari ya. Betul. Tapi kadang kemampuannya. Kemampuannya. Kita bukan bilang ijazah itu nggak penting ya. Sekolah itu penting men. Kalau bisa S3 gitu. Biasanya kalau S2 S3 yang dengan ijazah itu perusahaan itu lebih, maksudnya kalau menerima karyawan baru dengan ijazah itu biasanya lebih peluang ke atasnya lebih banyak. Ya. Kalau kayak lulusan misalnya kayak SMA dan setara gitu, biasanya ya udah mentok di situ gitu jabatannya. Ya. Tadi sebenarnya mau buat kritisi juga ya perihal tadi tuh ya, Ya. masalah ijazah itu. Ya. Kadang apa? Jadi kayak membatasi seseorang yang punya kemampuan. Ya, Iya, ada orang yang hanya lulusan SMK misalkan, terus pada saat dia mau maju di hobinya itu, misalkan hobi komputer atau dia bisa bahasa Inggris atau apa, terhalang karena ijazahnya itu. Ya. Contoh guru gitu kan, banyak guru-guru muda, banyak guru-guru apa yang bisa gitu kan, tapi alasannya apa? Tidak linear, nggak bisa masuk. Iya, gitu kan. karena belum Itu- ambil sertifikasi A, B, itu C, hanya D, guru E, ya. F, G Padahal gitu faktanya misalnya. di lapangan juga ya ini sebuah kritik ya. Kenapa saya pribadi, faktanya juga ya begitulah intinya gitu. Yang Ya. guru biasa-biasa saja gitu. Ini pengalaman pribadi saya sih kalau ini mah. Jadi kasihan membatasi orang yang ingin membagi ilmunya buat penerus generasi bangsa karena dia nggak punya S1. Ya. Jadi terbatas gitu. nggak Terbatas. boleh, gitu. Itu Ya. sebuah kritik ya. Iya, iya. Berarti memang swasta itu lebih menjanjikan lah ya bahasanya ya, karena yang dilihat adalah skill gitu, baru tingkat jenjang pendidikannya. Iya, jadi jangan apa-apa ngasih pekerjaan udah kualifikasinya susah sekali gitu kan, padahal dia mampu gitu kan. Nah, dia terganjalnya sama tadi itu. Ya. Satu, contoh yang paling rasis ya kalau menurut gue ya, berpenampilan menarik. Emang di situ nggak dibilang cantik atau jelek gitu kan, berpenampilan menarik. Cuma kan ini orang jadi nggak percaya diri dengan dia yang ngaca aja, dia nggak percaya diri gitu kan. Wah, gue kayaknya nggak menarik nih. Karena terlalu goblok dan luas ya. Menarik itu tuh apa jatuhnya? Makanya. Dari outfit kah? Betul. Atau dari tampang kah? Lah,
gitu ya Tapi kan kalau di Indonesia kebanyakan faktanya ya, Iya. berpenampilan menarik adalah cantik. Atau ganteng gitu ya. Ya kan? Iya. Itu kan, nah, itu aja udah membatasi selain ijazah ya, membatasi seorang juga untuk maju untuk mendapatkan pekerjaan. Bagaimana Indonesia mau kelar dari pengangguran gitu kan, kalau memang kualifikasinya sudah ribet gitu. Padahal mungkin orang itu aja pada saat melihat kualifikasi, pengecualian dari hal yang menarik tadi, mungkin secara kemampuan dia punya gitu kan. Akhirnya mundur karena mundur dia ngaca aja dia nggak pede gitu kan. Iya. Padahal secara skill juga dia mampu. Iya betul. Apalagi gue sih bisa jamin ya, masih gini loh, lu fresh graduate nih, umur lulus 18 tahun. Gue yakin lu punya semangat juang yang tinggi, pastilah. Ya kan? Iya dong, semangat juang yang tinggi. Tenaganya masih gaspolan gitu loh. Ya kan? Gitu. Nah, bagi perusahaan sebenarnya punya peluang juga untuk meng-hire para daun muda ini. Ya kalau bahasa politik kan mengkaderisasi jatuhnya. Nah, sebenarnya perusahaan itu punya keuntungan kalau dia ngambil fresh graduate seperti itu, ngambil dari yang fresh graduate, dikasih training, dikasih ini, dikasih fasilitas, ya kan, dengan harapan dia akan loyal dan setia di perusahaan tersebut. Jadi SDM yang ini. Jadi SDM yang terampil gitu, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Jadi gitu. Poinnya berarti gini Bang, yang untuk tadi ya, untuk para job seeker atau pencari kerja ini, untuk menghindari penipuan itu, intinya hindari uang memberikan uang kepada interviewer ya. Ya kita gitu ya? Pokoknya kita garis bawahi dan dikasih bulatan yang besar bahwa perusahaan yang benar itu tidak akan minta duit. Iya. Oh ya, ada juga yang begini, dia nggak minta uang di awal nih, nggak minta uang, tapi perusahaannya jauh nih. Misalnya kita di Jakarta, dia di daerah Jawa. Nah, otomatis pada saat interview itu kita kan harus menempuh ke sana kan. Biasanya kadang ada yang modusnya itu dia nanti dikasih tiket pesawat misalnya atau kereta. Betul. Ada juga. Gitu. Ada juga seperti yang modusnya ya. Kebanyakan di perusahaan pelayaran saya ngalamin. Perusahaan pelayaran. Jadi kapalnya di mana? Beli tiket dulu, tapi beli tiketnya bukan melalui si orang itu. Jadi orang itu harus memberikan ke perusahaan untuk beli tiket. Iya sama tuh Bang, ada Bang, ngalamin Bang, dan itu banyak. Dan sekarang untungnya pelaut Indonesia sudah kebanyakan yang pinter ya. Pinter lah. Udah pinter sejak zaman terbuka begini, pada pinter akhirnya si broker ya. Akhirnya dia hilang sendiri lah. Gitu. Nah, tapi kan itu untuk pengalaman. Untuk yang tadi ya masih baru mau berangkat berlayar, profesinya pelaut. Dia pasti akan ngusahain Bang. Udah gitu pasti si yang itunya infonya kalau harus buru-buru nih, kalau enggak soalnya waktunya habis lah apa itu. Jadi orang lebih baik jangan diambil ya Bang. Kecuali gini, ada garansi perusahaan memang itu bonafit, jelas, memang udah ada kontrak yang pasti gitu kan. Nah itu dia biasanya perusahaan akan diklaim ya, kita bisa ngeklaim ya, ngeklaim ongkosnya gitu. Karena saya juga ada pengalaman pribadi, salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, kita tahu lah perusahaan itu, tapi ya itu ada namanya itu orang semua tahu rokok apa itu. Saya pernah panggil tuh di situ jelas saya terima kualifikasi segala macam, gaji sekian kan, wah menarik banget. Terus nama yang diterima disebutin sama dia berapa orang nih, ini termasuk ada nih nama saya nih masuk nih. Nah itu cuma pada saat terakhir naik pesawat dia bilang harus transfer nih untuk beli tiket. Yang 4 ditunggu, kalau enggak gagal lolos gitu. Diserahkan ke kandidat yang lain. Tiketnya balik ke dia kan? Iya. Kita Ini mikirnya gini, wah ini perusahaan besar yang udah punya nama di Indonesia, perusahaan toko terbesar di Indonesia salah satunya. Terus ada dia buka kantor baru di daerah Jawa, kita secara tertarik kan, gajinya gede. Nah di situ mikir 2 kali tuh, cuma karena alhamdulillah karena kita masih mikir lah operasional lah, nggak mungkin dimanapun juga tetap aja namanya udah keluar uang nih. Iya. Biasanya akomodasi kayak gitu perusahaan besar apalagi harusnya udah memfasilitasi kan buat itu. kita kan. Jadi ya udah kita nggak jadi karena emang udah tahu itu udah ada hal yang nggak beres lah gitu kan. Iya. Ini buat mungkin buat yang lain juga. Oknum lah ya jatuhnya lah ya. Kalau Abang kan kayaknya Abang punya pengalaman juga Bang, yang di kapal-kapal perusahaan itu yang mau berangkat khusus di bagian hotel kan dia beli tiket pribadi dulu kan. Dulu kan enggak. Iya dibayarin. Kenapa akhirnya beli tiket pribadi? Karena ada satu hal kan perusahaan kan. Iya. Malah si krunya itu, oknumnya itu yang tujuannya dibeli tiket dari perusahaan, malah pas nyampe lokasi pekerjaan di luar negeri, mereka akhirnya memutuskan untuk kerja di darat gitu kan. Iya, namanya jam shift istilahnya. Iya. Kamu udah punya ya pengalaman itu kan? Ya kira-kira adalah beberapa hal. Nanti kita bisa panjangkan lah yang di konten berikutnya nih. Sekarang kita kita dalami lagi nih
buat teman-teman. Pokoknya dua itu harus bermain, logika dan perasaan. Gitu. Nah, kira-kira mana yang paling dominan jatuhnya? Ya kan, tadi seperti Bang Yudi bilang, ya kan secara logika nggak mungkin ini perusahaan firm banget nih. Ya kan, pasti nih, nggak mungkin. Tapi hati menyatakan, loh kayaknya ada yang ganjil nih. Gitu. Basically, ya itu kita harus berusaha untuk berpikir ulang atau ngobrol dengan teman-teman yang paling baik ya maksudnya. Iya, cari informasi lah. Cari informasi. Bisa di googling juga. Di googling ya. Yang penting jangan ini. Kadang orang ketika melihat ada peluang terbaik bahwa itu satu-satunya peluang. Ya. Padahal kita harus berpikir peluang itu bukan satu, tapi ada beberapa pilihan yang terbaik di antara kita nggak tahu itu. Nah itu makanya. Jadi jangan sampai wah nggak mungkin kita dapat lagi terbaik seperti ini. Padahal ternyata di belakang banyak peluang terbaik yang bakal kita dapetin lagi kalau kita pilih secara bijak. Iya. Betul, Bang. Iya. Jadi intinya itu Bang ya. Iya. Jangan bayar ya intinya ya. Jangan bayar lah. Poinnya itu aja Ya, udah. konklusinya sih sebelum bayar satu. Kita harus begitu dapat kita apply, lalu dapat panggilan nih jatuhnya. Yang kita harus lakukan pertama adalah kepo. Cari tahu dulu nih benar. backgroundnya apa, perusahaannya di mana, kantornya di mana, gitu. Kalau Anda memang niat H-1 datang ke lokasi. Iya, kalau perlu gini Bang. Sekalian googling juga ya. Google Iya. nama perusahaannya, Iya. terus di belakangnya dikasih bacaan penipuan. Iya. gitu Nah, ya. oh itu benar. Saya sering banget begitu. Saya sering banget Benar. begitu. Kita buka Google Search Engine, PT ini apa, terakhirnya kasih keyword penipuan. Nah, Baru dibuka, lihat komentarnya benar nggak komentarnya penipuan. betul. Gitu. Kalau masih nggak yakin, misalnya hati ini masih kalah sama logika, Anda main deh ke tempatnya. Yakin nggak sih kalau misalnya perusahaan itu berkantornya di situ, terus secara tepat layak nggak sih? Iya, betul. Bang. Gitu. Nah, Selalu cari gitu, informasi, benar. cari Saya sering banget informasi. kita googling lah dulu pasti itu. Iya, Gitu. googling ya. Ini yang orang kadang-kadang miss karena udah euforianya udah seneng gitu ya kan? Gitu. Berarti poin pertama satu, usahain biasain googling dulu. Googling, lihat Pertama tuh poin pertama. perusahaannya terdaftar nggak di Kemenkumham. Iya. Satu, yang kedua email yang digunakan tuh apa, Ya. ya kan? Terus yang ketiga spesifikasinya, kebutuhannya sesuai nggak dengan gajinya, kriterianya, ya kan? Nah, yang keempat nih jatuh lagi. Kalau misalnya Anda udah bertiga ini, maksudnya, ayo udah deh, gue masih 50-50 nih, gue mau datang deh interview. Pastikan Anda nggak bawa uang, taruh di motor, kayak taruh di mana? Ada juga pemaksaan soalnya. Ya, Ada dipaksa. ya yang mungkin yang keluar 10.000, 20.000 karena begitu, memang gue nggak punya duit. Iya. Tetap maksa daripada nggak dapat gitu loh. Jadi jangan pernah bawa uang banyak gitu loh. Sisihkan, taruh di mana. Kalau bawa kendaraan, taruh di mana, diumpetin apa segala macam. Jadi begitu buka dompet, kalau kita nggak bisa menghindari 10-20 ribu ya. Tapi ini nggak Bang. nggak rekomendasi. Ada gak sih info-infonya Bang PT-PT yang bermasalah itu Bang? Ada, kita sharing ya. Ada linknya kasih ntar ya. Ada sekitar 60 PT yang bermasalah. Bisa cek. Bacain aja 5 dulu 10 gitu. Ya, ini kita bisa buka di www.kitalulus.com. Nah, kita ambil nih 5 terbesar. 1 PT Mitra Utama Global, 2 PT Personal Pratama, PT Personal Development, PT Trinanda Bayo Perkasa, PT Multistrada Development, berdasarkan dari kitalulus.com. Ya. Ya teman-teman ya, nanti kalian bisa cek lagi gitu. Nanti kita kasih linknya juga kok. Ya, Ya. seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman pencari kerja, tetap semangat ya gitu. Jangan patah harapan, Oke. ya kan. Kalau udah waktunya Anda Bang, kerja. Bang, ada info lowongan martabak mini Bang. Oh, martabak mini ya. Tapi btw kita ada di mana nih? Ada di cafe atau resto Gang 9 Gang F&B. 9. Gang 9 F&B. Bagi kalian yang berada di Priok sekitarnya atau Jakarta Utara atau di Bekasi segala macam, main deh ke sini. Enak banget, cozy abis. Apalagi buat wedding nanti ya, akan buat wedding juga sini ya, outdoor ya. Oh, bisa wedding, Apa bisa aja tadi, buat wedding, ulang tahun terus ya. Ulang tahun, wedding. Terus ada yang mau karaokean juga. Karaokean bisa, live musik. karaoke. Wedding dijamin murah lah. Ya. Budgetnya murah banget tuh sini wedding. Dan yang pasti di sini basecamp kita untuk ngominfo SLK. Agak-agak noise tapi nggak apa-apa ya. Ya, ngobrolin info-info seputar lowongan kerja. Oke. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya Rizky Kurnia Permana pamit undur diri dan rekan saya Yudi SR. Asep Irwanto. see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peace. Hati-hati ya pelamar kerja. Udah kredit. Tapi sekarang gini nih.